Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Fernando, NPM 1935100058. Di sini saya akan coba menjelaskan sedikit lanjutan dari materi sebelumnya tentang React Native. Baiklah teman-teman, kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang basic styling React Native Component. Yang kedua, ekspor dan impor di React Native. Yang ketiga, basic layouting di React Native menggunakan Flexbox. Yang keempat, konsep position di dalam komponen React Native. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama itu basic styling React Native Component. Di sini kita bisa menambahkan style dengan menggunakan atribut style pada React Native Component. Value style yang diberikan terhadap suatu komponen ditulis di dalam suatu objek JavaScript. Ketika memberi atribut style, kita dapat mengisi properti dan value-nya di dalam kurung kurawal double seperti di bawah ini. Kurung kurawal di luar adalah kurung kurawal yang menandakan dynamic value. Sedangkan kurung kurawal yang di dalam adalah menggambarkan suatu objek, seperti properti dan value yang ingin kita berikan di dalam project tersebut. Contoh properti basic styling view. Basic style. Di sini ada weight. Weight-nya itu 120. Ada height atau tinggi 120, background color, border color, dan margin top. Lalu ada text style, font size-nya ukuran 40, font weight-nya bold atau tebal, color. Lalu ada style sheet height text. Selanjutnya ekspor dan impor di React Native. Ekspor dan impor di React Native hampir sama dengan ekspor dan impor antar negara. Tetapi di React Native ini, ekspor dan impor digunakan untuk membuat app.js lebih pendek dan rapi, sehingga mudah untuk merombak codingan kita. Makanya kita menggunakan ekspor dan impor untuk menggunakan app.js supaya kita lebih singkat, seperti kita membuatnya lebih rapi dan mudah. Selanjutnya, merapikan codingan aplikasi. Yang pertama, kita membuat aplikasi baru, lalu cut komponen pada file app.js, lalu paste ke file baru. Selanjutnya, lakukan import pada file baru dan ekspor default. Pada file app.js harus beberapa hal yang tidak diperlukan. Dan buat import nama komponen from file baru.js. Selanjutnya, ekspor dan ekspor default. Pada ekspor, pada bagian impor harus menggunakan kurung kurawal. Contoh di impornya, impor kurung kurawal, buka kurung kurawal, nama komponen, tutup kurung kurawal, from garis miring titik file baru.js. Sementara itu, pada ekspor default, pada bagian impor tidak menggunakan kurung kurawal. Contohnya, impornya nama komponen from garis miring file baru.js. Selanjutnya, basic layouting di React Native menggunakan Flexbox. Layouting, cara mengatur susunan suatu komponen di dalam aplikasi.
kita dengan menggunakan layouting. Basic layouting. Basic layouting ada flag. Flag mengatur layout dan atau dimensi agar bersifat dinamis dan fleksibel. Flags direction mengatur arah alur dari item yang ada pada kontainer flag. Selanjutnya ada alike item. Opsi yang bisa dipilih sesuai dengan yang diinginkan, antara lain flag start, flag end, center, dan stretch. Selanjutnya ada adjustive content. Digunakan untuk mensejarkan setiap item yang ada di flag container secara horizontal. Selanjutnya, konsep position di dalam komponen React Native. Position adalah cara menentukan dari suatu komponen bebas bergerak. Nah, contohnya saya akan mencontohkan dari gambar keranjang ini dengan belanjaan seperti yang ada di toko-toko e-commerce, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Keranjang ini kegunaannya seperti kita ingin menambahkan barang, kita tinggal mengklik lalu kita klik barang yang ingin kita tambahkan, lalu kita lebih mudahnya dengan langsung melihatnya di keranjang belanjaan kita tersebut. Nah, position ini ada dua, position absolute dan relatif. Position absolute, komponen dapat bebas bergerak di dalam aplikasi kita. Kita bebas menggeser komponen tersebut. Nah, keranjang belanjaan ini sama juga dengan position absolute. Lalu position relatif, komponen tersebut dikunci agar tidak keluar dari bungkus. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ini yang rangkuman dari materi yang saya pelajari minggu ini. Mohon maaf kalau ada masih kekurangan. Bila topik salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.